Jadi sekarang situasinya papaku udah di penjara. Papaku pernah bilang ke aku, kalau hukum di Indonesia itu emang bobrok. Papa aku 3 kali di penjara, 3-tiganya itu di kriminalitas. Yang pertama, bapakku dituduh kalau dia nyulik aku. Padahal aku anak kandungnya sendiri. Aku dari kecil sampai gede, aku dirawat. Aku ada kebutuhan apa, aku dipenuhi. Aku dikasih makan, aku disekolahin. Emang itu yang namanya menculik? Kalau misalnya bapakku waktu dari kecil nggak ngerawat aku, siapa yang mau ngerawat aku? Mama aku aja nggak pernah nengokin aku. Sekarang, bapakku udah di penjara sekarang. Karena dia cinta sama klien-klien. Dia dibilang kalau dia membuat KTP palsu. Gimana dia mau bikin KTP palsu? Kantornya aja kantor hukum. Bikin KTP palsu itu perlu kertas, bangko, plastik buat KTP palsu gitu-gitu semua. Itu gimana mungkin masuk di akal? Dia dituduh kayak gitu, terus divonis maksimal 6 tahun. Sementara pelaku utamanya di kasus ini cuma 2,5 tahun. Masuk akal gak? Ini aku yakin ini ada permainan di sini. Terus papa aku di kasus ini waktu itu kan udah pernah disidang sekali, udah bebas demi hukum, dia udah jalanin hukumannya. Tapi sekarang dia mau disidang lagi, mau disidang sampai 2 kali. Raja Sabta Oktohari aja sebagai pelapor investasi bodong, sampai sekarang aja kasusnya nggak ditindaklanjutin. Papa aku di kasus ini waktu itu kan udah pernah disidang sekali, udah bebas demi hukum, dia udah jalanin hukumannya. Tapi sekarang dia mau disidang lagi, mau disidang sampai 2 kali. Emangnya papi aku siapa? Papi aku tuh cuma mau ngebela korban-korban masyarakat investasi bodong. Papi aku tuh cuma mau ngebela mereka. Papi aku mau menegakkan keadilan. Tapi sekarang malah papi aku yang dipenjara. Sementara penjahatnya bebas berkeluaran di sana. Padahal ya, berdasarkan Undang-Undang 45, tugas dari pemerintah itu adalah untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Tapi yang aku lihat, pemerintah ini cuma menindas masyarakat. Papi aku aja udah dilaporin ya, dari ada 185 laporan dari setiap daerah di Indonesia. Penjahat aja, emangnya papi aku siapa nih sampai diginiin? Kalian nih pengen nginjek-nginjek sampai seberapanya? Dari setiap daerah. Emangnya bapak aku teroris? Aku bisa lihat kalau ini tuh ada permainannya. Pemerintah ini mau menyingkirkan papi aku. Karena Alias bilang kan kalau misalnya papi aku itu merugikan Allianz sebesar 6 juta. Papaku bilang kalau dia bisa bayar 10 kali lipat dia mau. Tapi yang mereka mau tuh bukan itu. Mereka mau menyingkirkan papi aku, mau dijeblosin ke penjara. Papi aku aja ngebela klien-kliennya, masyarakat yang tertindas, sampai membuat video. Karena kalian tahu kan, no viral no justice. Dia buat video buat kasih tahu ke pemerintah, ini lo ada sampah, di sini lo ada sampah. Tapi video yang dia buat dari 1 jam malah jadi 4 menit. Terus dilaporin UITE, dilaporin sama polisi. Masa polisi nggak bisa ngeliat itu video dari 1 jam jadi 4 menit, itu video editan? Kayaknya polisi perlu sekolah lagi deh. Dan juga, jadi saya minta tolong ke Presiden, Bapak Presiden Jokowi dan Menko Polhukam. Masa Bapak butuh anak kecil buat kasih tahu Bapak gimana untuk menegakkan keadilan? Ini masyarakat Bapak, bukan masyarakat saya. Bapak saya di sini korban. Masa korban malah di penjara? Penjahatnya di luar sana tepuk tangan. Jadi saya minta tolong. Jadi mohon maaf jika saya ada salah kata atau apapun, karena di sini saya hanya ingin membela papi saya. Saya melihat papi saya ini sekarang di penjara karena dia sudah membela banyak masyarakat di luar sana. Dan kalau misalnya saya juga harus di penjara menemani papi saya rela